pusat komputasi berperforma tinggi yang masuk top 500 dunia, hingga fasilitas pengujian pesawat, kereta api, roket, dan teknologi kemaritiman. Infrastruktur inilah yang menjadi fondasi agar Indonesia tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi mampu mengembangkan teknologinya sendiri. Untuk meningkatkan dampak ilmu pengetahuan, BRIN menjalankan program BRIN Goes to Nobel Prize, BRIN Goes to School, BRIN Goes to Campus, untuk memperkuat budaya riset, kolaborasi ilmiah, dan regenerasi talenta sains. Untuk mempercepat hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset oleh dunia usaha, BRIN secara rutin menyelenggarakan BRIN Goes to Industry, sehingga semakin banyak teknologi BRIN yang dikenal, diadopsi, dan memberikan nilai tambah bagi industri nasional. Dalam mendukung kebijakan berbasis bukti pada tahun 2026 ini, BRIN menargetkan menghasilkan 177 policy brief yang menjadi masukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sementara itu, BRIN Goes to Society. Kami memastikan hasil riset dan inovasi BRIN dapat menjangkau masyarakat luas. Bapak Presiden, ada beberapa rangkuman yang ingin saya sampaikan terkait dengan inovasi BRIN. Dalam bidang energi, BRIN berusaha membangun kemampuan untuk mengurangi impor LPG melalui biofuel, energi, dan biomasa, dan limbah, energi terbarukan, baterai, dan infrastruktur energi. Salah satunya yang tadi sudah Bapak Presiden saksikan tentang absorbed in natural gas, yang memungkinkan gas alam domestik disimpan dalam tekanan sekitar 30 bar lebih rendah dari CNG konvensional melalui teknologi Metal Organic Framework atau MOF yang ditemukan peraih Nobel 2025 yaitu Susumu Kitagawa. BRIN telah membangun sister lab bersama peraih Nobel dari Jepang itu. Berdasarkan perhitungan awal, teknologi ini mampu berpotensi menghemat hingga sekitar 26 triliun rupiah per tahun terhadap beban subsidi LPG. Bapak sekalian dan Bapak Presiden, di bidang kedirgantaan, BRIN membangun kemampuan mulai dari desain teknologi pesawat, pesawat nirawak, satelit penginderaan jauh, hingga teknologi antariksa. Pesawat N219 kini telah dilisensikan kepada PT Dirgantara Indonesia untuk diproduksi. Selain itu, satelit Neo 1 yang merupakan produksi BRIN akan diluncurkan pada awal 2027. Ini penting untuk menghasilkan data citra satelit secara mandiri guna mendukung pertanian, kehutanan, kelautan, mitigasi bencana, serta pengawasan maritim. Pengembangan ini juga memberikan efisiensi biaya misi sekitar 71,9% dibanding benchmark misi sejenis. Di bidang pertahanan keamanan, BRIN membangun kemampuan mulai dari wahana nirawak, sistem kendali sensor, hingga material pendukung pertahanan keamanan. Salah satunya adalah Puna Male, alap-alap, pesawat nirawak fixed wing untuk misi pemantauan, survei, dan pemetaan. Dengan kemampuan terbang hingga 6 jam dan jangkauan 100 km, platform ini dapat mendukung pengawasan wilayah yang lebih efisien. Di bidang transportasi, BRIN membangun kendaraan listrik, kapal, kereta api, hingga engine transisi energi. Desain kapal BRIN telah digunakan untuk kapal bea cukai dan juga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, BRIN juga mengembangkan engine flex fuel yang dapat menggunakan bensin maupun campuran etanol E20 hingga E40. Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI. Di bidang inovasi pendukung kampung nelayan, BRIN juga telah membangun kemampuan mulai dari armada penangkapan, budidaya, hingga pengolahan hasil perikanan. Salah satunya adalah kapal nelayan berpenggerak listrik yang berdasarkan hasil pengembangan BRIN berpotensi mengurangi biaya operasional energi hingga 70% dibandingkan menggunakan BBM. BRIN juga menyiapkan teknologi budidaya, penyimpanan, pengeringan, dan pengolahan hasil sehingga nilai tambah tidak berhenti di laut, tetapi berlanjut hingga produk siap dilakukan. Di bidang kesehatan, BRIN mengembangkan kemampuan mulai vaksin tuberkulosis dan denggi, obat, diagnosis, radiofarmaka, alat kesehatan, stem cell, sampai kesehatan digital dan kosmetik. Salah satunya adalah alat pengukur hemoglobin berbasis laser yang bekerja secara non-invasif, cepat, portable, dan real time. Di bidang industri sepatu, industri alas kaki, BRIN juga membangun kemampuan pada dua hal. Satu, kebutuhan massal. Kami mengembangkan sepatu sekolah berbahan dasar karet lokal dengan teknologi one piece injection molding, sehingga bagian atas dan sol menyatu tanpa perekat serta dapat diproduksi secara konsisten. Alhamdulillah hari ini saya menggunakan sepatu produksi BRIN. Harganya
saat ini masih kurang dari Rp70.000. Untuk produksi nilai tinggi, BRIN juga mengembangkan Smart Insole yang membaca distribusi tekanan kaki untuk mendukung rehabilitasi medis, olahraga, keselamatan kerja, dan riset. Berikutnya adalah terkait dengan mineral kritis. BRIN membangun kemampuan mulai dari identifikasi sumber, ekstraksi, pemisahan, hingga pemurnian. Unit pengolahannya dirancang untuk kapasitas minimum 1.000 ton bahan baku per tahun dengan potensi peningkatan nilai tambah hingga sekitar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.